Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Rida Hidayat. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk membahas tentang langkah awal keberhasilan menyusui secara eksklusif. Sebenarnya keberhasilan menyusui secara eksklusif itu sudah dipersiapkan sejak kehamilan. Cara mempersiapkannya gimana? Ya, yang pertama pasti dengan cara mempelajari tentang apa itu menyusui, apa manfaatnya, bagaimana cara menyusui secara eksklusif, ya kan? Gimana cara menyusui yang benar, itu sudah dipersiapkan sejak awal kehamilan. Jadi nanti ketika sudah proses melahirkan, bayi sudah lahir, teman-teman sudah menguasai sudah menguasai trik-trik gimana sih caranya. Oh, supaya saya nanti putingnya tidak lecet, caranya seperti ini. Supaya produksi ASINya banyak, saya harus seperti ini. Jadi, ketika di tengah jalan proses menyusui itu ada hambatan, teman-teman sudah tahu, sudah tidak bingung. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman bingung, nanti ujung-ujungnya teman-teman akan berpikiran, kasihan nih, anak saya nggak bisa menyusui dengan banyak gitu kan, karena saya nggak berani menyusui karena puting saya lecet. Padahal itu bisa diobati, bisa diakali. Gimana sih caranya biar putingnya tidak lecet seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke laptop. Apa itu ASI eksklusif ya teman-teman? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan selama 6 bulan full tanpa diberi tambahan apapun, baik itu makanan ataupun minuman. Nah, sampai situ ya teman-teman. Pengertian dari ASI eksklusif itu seperti itu dan tidak bisa ditawar ya. Selain makanan dan minuman kecuali obat-obatan. Karena memang di situasi tertentu ya, misalkan bayinya sedang panas karena pasca imunisasi misalkan, atau memang kecapean juga kadang panas. Kalau cuma dikompres saja biasanya tidak turun, memang harus ada penurun panas ya, pakai paracetamol biasanya. Tapi itu tidak menggugurkan atau tidak membatalkan ASI eksklusif. Nah, sudah ada pengertian. Terus, nah kenapa kita harus memberikan ASI full selama 6 bulan? Karena ternyata menurut penelitian bahwa ASI selama 6 bulan, ASI yang diproduksi oleh ibu ya selama 6 bulan itu sudah mencukupi segala nutrisi ya kan, air, mineral, vitamin semua udah mencakup semuanya. Jadi si bayi sudah tidak memerlukan makanan atau asupan yang lain. Nah, kalau setelah 6 bulan itu udah beda lagi ceritanya. Karena memang kebutuhan produksi ASI yang dihasilkan memang sudah tidak bisa untuk mengcover atau mencukupi seluruh kebutuhan si dedek bayi. Apa sebenarnya fungsi ASI? Nah, yang pertama ini saya sambil baca buku ya teman-teman, barangkali ada yang salah. Nah, kalau di sini saya menyoroti ada 2 manfaat bagi ibu dan manfaat bagi bayi. Kalau manfaat bagi manfaat bagi bayi dulu. Jadi ASI seperti yang saya bilang tadi itu mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh bayi ya. Baik itu air, mineral, vitamin, AA, DHA, semuanya sudah komplit. Kemudian mudah dicerna dan digunakan secara efisien oleh tubuh bayi. Jadi kalau yang pertama tadi itu mengandung seluruh nutrisi yang dibutuhkan bayi, mengandung AA, DHA. Nah, jadi kalau di susu formula, kalau teman-teman kadang lihat di iklan memang di situ tertera mengandung AA, DHA, mengandung protein, mengandung vitamin dan lain sebagainya. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa AA, DHA, vitamin, mineral dan lain sebagainya yang ada di susu formula itu kandungannya jauh berbeda dengan yang ada di ASI. Karena ASI itu merupakan makanan alami yang memang diperuntukkan sama Gusti Allah untuk si bayi ini. Sedangkan formula dia dibuat dari susu hewan ya kan. Sudah pasti kandungannya berbeda. Fungsinya pun jauh berbeda. Jadi teman-teman juga jangan terlalu termakan oleh iklan.
Ya, ya kalau iklan pasti mereka akan menampilkan yang baik-baik karena mereka ingin laku, kan seperti itu. Tapi percayalah bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. Walaupun memang di waktu-waktu tertentu ada ibu yang memang benar-benar tidak bisa mengeluarkan ASI. Memang. Nah, biasanya faktor kegagalannya itu bukan karena dia tidak bisa memproduksi ASI, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mentreatment, gimana sih caranya biar ASInya itu lancar, gimana sih caranya biar proses menyusunya itu lancar, tidak ada hambatan, maksudnya tidak ada puting lecet, tidak ada payudara bengkak. Jadi ASI juga melindungi bayi dari apa yang namanya infeksi, ya kan, dari penyakit-penyakit di awal, terutama di awal kelahiran ya. Karena bayi ini masih ringkih gitu, masih sangat lemah. Jadi apa yang bisa membuat bayi itu strong, membuat bayi itu sehat, membuat bayi itu kuat, yaitu ASI dari ibunya, ya kan. Nah, kalau formula itu biasanya banyak mengandung gula, tapi untuk antibody itu jauh ya. Kalau sama ASI perbandingannya sangat jauh. Bahkan kalau formula kadang ada yang dia membuat anak alergi, sering diare, ya kan. Sebenarnya bukan pure murni dari formulanya juga, karena susu formula itu kan ada caranya ya, ada cara menyajikan. Nah, kadang cara menyajikannya yang kurang tepat. Misalkan botolnya kurang bersih, ya kan? Atau takarannya yang kurang sesuai. Jadi disitulah rawan terjadi diare, rawan terjadi infeksi seperti itu. Dan yang pasti lebih murah ya teman-teman, ya lebih murah. Karena apa? Ya bisa dihitung sendiri kalau susu formula itu per botolnya berapa ya kan, yang kaleng per kalengnya berapa, atau per boxnya, per kardusnya berapa. Kalau ASI gratis. Selain gratis, manfaatnya lebih banyak daripada susu formula. Terus kemudian kalau untuk ibu, yang pasti ada bonding atau ikatan. Yang namanya menyusui kan, biasanya kalau menyusui itu nggak mungkin ya kita sambil jelalatan nengok sana nengok sini. Pasti kita kalau menyusui pasti kita fokus sama adik. Nah disitulah terjadi kontak atau bonding, kontak ikatan batin antara ibu dan anak, yang biasanya agak susah didapatkan ketika bayi tidak disusui. Dia hanya minum formula ya. Jadi kalau minum formula kan biasanya malah kadang-kadang cuma taruh aja adiknya di kasur ya kan, suruh minum sendiri gitu. Terus melindungi kesehatan ibu nih, perlu diketahui nih teman-teman, bagi teman-teman yang menyusui habis melahirkan itu kan kalau proses menyusui kan adik menghisap payudaranya. Nah, proses menghisapnya itu nanti fungsinya untuk membantu proses mengecilnya rahim, ya kan? Fungsinya apa rahim? Supaya kenapa sih rahim harus sesegera mungkin mengecil ya? Karena kalau rahimnya masih besar terus nanti darahnya banyak yang keluar. Nanti terjadi perdarahan, itu berbahaya, bahkan bisa mengancam nyawa gitu ya, teman-teman. Nah, bisa juga mengurangi kanker ovarium dan juga kanker payudara bagi ibu. Terus membantu menunda kehamilan. Nah, kalau teman-teman pasti udah banyak yang tahu bahwa ada yang namanya metode amenore laktasi atau KB selama biasanya sih 6 bulan. Itu karena menyusui kan jadi biasanya nggak menstruasi. Nah, di situ biasanya kita bisa menggunakan proses selama 6 bulan kita menyusui karena kita belum menstruasi itu sebagai alat kontrasepsi. Nah, itu gambaran singkat tentang fungsi dari menyusui dan juga fungsi dari ASI itu sendiri. Nah, udah tahu definisinya ASI eksklusif, udah tahu fungsinya dari ASI dan menyusui, ya kan? Sekarang gimana caranya supaya proses menyusui selama 6 bulan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pasti ini butuh dukungan banyak pihak, terutama yang ada di
lingkungan ibu bersalin, ibu yang habis melahirkan. Nggak cukup ibunya yakin, nggak cukup itu. Walaupun itu juga faktor utama. Yang pertama kan harus yakin dulu kalau saya itu bisa menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Harus yakin bisa. Setelah yakin, ada dukungan dari suami, karena suami kan paling dekat dengan istri ya kan. Ada dukungan dari suami. Yang ketiga, ada dukungan dari orang tua. Ya, dari orang tua, baik itu mertua ataupun orang tua kandung, semuanya harus mendukung. Orang tua keluarga ya kan, orang tua kandung, orang tua mertua ya kan, ipar dan lain sebagainya yang ada di sekelilingnya harus mendukung, ya utamanya mertua lah, mertua dan orang tua kandung. Kemudian setelah ada kita yakin pasangan mendukung, orang tua mendukung, yang keempat kita tahu gimana caranya, yang keempat kita tahu kan tadi pengertiannya apa, fungsinya apa, kenapa kita harus menyusui secara eksklusif. Terus kita juga harus tahu gimana cara menyusui yang benar, ya kan? Kita harus tahu gimana caranya ketika nanti ada puting lecet itu seperti apa, cara menanganinya, apakah itu berbahaya atau tidak. Terus kalau lagi ASINya banyak itu, kalau adik udah kenyang gimana caranya, apakah ini ASI harus dikeluarkan atau didiamkan saja. Pokoknya hal-hal yang seputar ASI dan menyusui, ibu bersalin ini harus tahu caranya gimana. Caranya selama 9 bulan perjalanan kehamilan kita sambil belajar kan, di buku KIS juga sudah komplit ya kan. Kemudian waktu bertemu dengan Bu Bidan juga sangat panjang ya, 9 bulan. Jadi teman-teman bisa, pertemuan ini saya pengen tahu tentang ini, pertemuan besok saya pengen tahu tentang IMD. Ini kita pelajari semuanya, jadi kita tidak bingung nanti pas di jalan. Karena kebanyakan apa teman-teman semua, ASINya sebenarnya ASINya sudah banyak melimpah, tapi dia nggak tahu kalau misalkan sudah melimpah seperti ini, ASINya dikeluarkan atau tidak, sedangkan adik sudah kenyang, ya kan? Akhirnya karena dia tidak tahu, dia tidak mempelajari sebelumnya, ya wis dinengke wae, dibiarkan saja. Akhirnya apa? Ketika payudara penuh dan tidak dikeluarkan, secara otomatis ya payudara tidak memproduksi ASI lagi. Karena dia pikir, aku memproduksi sebanyak ini, ternyata yang dibutuhkan cuma sedikit. Tandanya cuma sedikit apa? Dia tidak dikosongkan sampai habis gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus kita bicarakan sebelum adik lahir. Ya, ini juga mungkin yang teman-teman tahu ya, yang mungkin digencarkan oleh pemerintah tentang stunting atau bayi pendek. Itu ya awal mulai yang harus kita tangani ya dari sini juga. Dari bagaimana adik setelah lahir itu makanan yang didapatkan itu apa, ya kan? Kemudian ASI eksklusif atau tidak, ya, IMD atau tidak, itu yang nanti apa cikal bakal juga bagaimana nanti dia bisa mengejar ketertinggalan. Misalkan ada yang lahirnya, misalkan kalau laki-laki kurang dari 48 cm panjangnya, nanti kita bisa kejar di sini di ASI eksklusif ini. Makanya benar-benar mohon nih teman-teman semua, kita maksudnya bareng-bareng, pokoknya kita harus satu pemikiran dan satu pemahaman bahwa ASI itu memang sangat penting. Terkecuali bagi memang, mohon maaf, ada teman-teman yang memang bahkan bidan banyak juga yang memang ASINya benar-benar tidak keluar. Itu memang sudah di luar dari kendali kita sebagai manusia. Tapi untuk teman-teman yang produksi ASINya ada, ayo kita optimalkan, kita maksimalkan agar ASI tersebut bisa bertahan selama 2 tahun. Begitu ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai sekian. Nanti kalau teman-teman ada yang mau kita diskusikan lagi, bisa nanti
di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya mungkin teman-teman ada yang pengen request mungkin bagaimana cara menyusui yang benar dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Oke, wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.